Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani. Kita ngobrolin puisi lagi atau hal-hal yang terkait dengannya. Ada yang bertanya begini, kalau misalnya saya tertarik dengan satu metafor dalam sebuah puisi orang lain yang pernah dia baca, kemudian dia memakai itu, mengolah itu dengan cara dia untuk kepentingan puisinya karena dia merasa memerlukan untuk memakai metafor itu, mengolah metafor itu. Apakah itu termasuk plagiat atau tidak? Oke, saya tidak tahu seberapa intens pengolahan dia terhadap metafor yang dia pinjam dari puisi lain, puisi orang lain itu gitu. Kalau mirip ya dia bukan plagiat juga sih, tapi kan mengulang apa yang sudah ada. Eh, Kalau terlalu sering pengulangan itu bisa jadi metafor yang mati atau istilahnya ada dead metafor begitu, metafor yang mati begitu. Misalnya apa? Misalnya eh, matahari misalnya itu sudah dipakai sekian lama beratus beribu-ribu tahun menjadi metafor atau simbol di dalam puisi untuk mengucapkan sesuatu yang menerangi, menginspirasi jalan penerang, misalnya atau harapan misalnya begitu. Kau adalah matahari bagi hidupku yang malam. Nah kan eh, sajak itu mau bilang kau yang dijadikan subjek dalam puisi itu eh, diibaratkan matahari yang akan menerangi kehidupannya, begitu jadi harapan yang datang atau sesuatu yang mengubah kehidupannya. Itu sering banget dipakai gitu. Matahari itu sering banget dipakai sebagai metafor dari hal-hal yang mengucapkan hal yang seperti itu gitu. Apakah nggak boleh? Ya boleh saja, tapi harus dicari cara baru, yang pasti ada cara baru untuk mengucapkan memakai matahari itu, tetapi digarap dengan cara yang berbeda, cara yang baru, cara yang khas, cara yang segar gitu. Dan itulah tantangannya dunia kreatif, bagaimana menemukan hal-hal baru itu. Uh, yang kedua misalnya laut juga atau perahu atau bahtera itu juga paling sering dipakai kan dalam sajaknya dari Hamzah Fansuri, dari Raja Ali Haji, dari ya sampai Hairil Anwar pun Amir Hamzah juga masih memakai tamsil atau metafor perumpamaan atau kadang simile juga gitu. Perahu itu untuk menggambarkan perahu dan laut. Perahu itu adalah kita individu sebagai manusia berlayar di luasnya kehidupan. Kehidupan itu adalah samudra, laut yang kadang ramah, kadang tenang, kadang diamuk badai, kadang bergelombang besar. Nah itu juga metafor yang hidup kan, tapi sering dipakai maksud saya. Tapi kalau kita masih memakai dengan cara seperti itu, ya kita juga seakan-akan menghadirkan, kalau tidak bisa menghidupkan dengan cara baru yang segar, ya kita ya itu namanya juga metafor yang mati. Apa yang baru dari situ gitu. Cara Hairil misalnya ini sajak Hairil kan, ini juga kutulis di atas kapal di sebuah laut tak bernama. Nah ketika Hairil mengucapkan dengan cara seperti itu, dia menemukan suatu cara baru, dia menciptakan sebuah kesegaran dalam sajaknya gitu. Nah, Hairil memberi contoh bahwa laut, kapal itu masih bisa dipakai, masih bisa diutak-atik, masih bisa dikulik untuk menciptakan sebuah pengucapan baru. Jadi bisa saja kita terinspirasi sajak lain, tapi kita harus mengolahnya dengan juga cara yang kreatif. Kalau bisa kita menghilangkan jejak, jangan sampai orang tahu atau jangan sampai membaca tahu gitu, dan itu bisa gitu. Ciri rahasia dari kreativitas itu adalah menyembunyikan sumber, itu katanya Pablo Picasso. Dari mana kita mengambil pengaruh, dari mana kita mengambil ide, kita sembunyikan dengan cara kreatif. Nah, itulah ciri kreativitas gitu. Kita ada benarnya bahwa kita hidup di bawah tidak ada yang baru di bawah matahari ini gitu ya. Kita datang belakangan, satu sisi kita beruntung karena kita punya banyak bahan untuk diolah gitu, tapi juga
kita bisa kok menemukan sesuatu yang baru atau mengolah sesuatu yang baru yang belum pernah digarap oleh penyair terdahulu, sangat bisa gitu. Jadi kuncinya pada kreativitas, pada kegigihan, pada energi dan kekuatan kita untuk bereksperimen lah, kata-kata istilahnya, mungkin kita mencoba sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang baru. Itu semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.